Dalam film Sore, Istri dari Masa Depan, seorang pria bernama Jonathan tiba-tiba bertemu dengan wanita yang mengaku sebagai istrinya dari masa depan. Woi. Hai. Aku Sore, istri kamu dari masa depan. Wanita itu tahu semua hal tentang dirinya, termasuk masa depan yang bahkan belum terjadi. Tapi, gimana kalau hal semacam ini bukan sekedar fiksi? Pernikahan kita bahagia banget ya. Aku percaya kamu dari masa depan. Dalam fisika modern, ada teori-teori ekstrim yang menyatakan bahwa waktu mungkin tidak bergerak satu arah. Bahkan, beberapa hukum alam tidak peduli apakah waktu berjalan maju atau berjalan mundur. Jadi pertanyaannya bukan cuman, bisakah seseorang datang dari masa depan, tapi juga, apakah waktu benar-benar berjalan lurus ke depan, atau justru bisa berputar balik? Kayak air masuk kembali ke gelas, seseorang yang pergi kembali hadir, dan kamu berjalan mundur menuju masa lalu, ke detik-detik yang sudah lama kamu lupakan dan kamu tinggalkan. Terdengar seperti mimpi kan? Tapi pertanyaan ini sedang diselidiki sungguh-sungguh oleh para ilmuwan. Apakah waktu bisa berjalan mundur? Atau lebih dari itu, apakah waktu itu benar-benar nyata? Coba lihat sekelilingmu. Detik terus berganti, rambut tumbuh, orang-orang menua, kopi jadi dingin, bukan hangat kembali. Kenapa semua itu terasa maju? Kenapa tidak pernah mundur? Jawabannya terletak pada satu hukum paling penting di alam semesta. Hukum kedua, termodinamika. Hukum ini bilang, entropi atau tingkat kekacauan selalu meningkat seiring waktu. Contohnya simpel. Kalau kamu jatuhkan gelas, dia pecah. Tapi pecahan gelas nggak akan pernah menyatu sendiri, jadi utuh lagi. Itulah entropi. Kekacauan bertambah. Waktu terasa maju. Padahal lucunya, semua hukum fisika datar, dari gerak Newton, elektromagnetik, sampai relativitas, nggak pernah melarang waktu untuk berjalan mundur. Secara teori, partikel bisa berperilaku sama persis kalau waktunya dibalik. Jadi, kenapa realita kita nggak begitu? Karena hukum-hukum itu netral terhadap waktu, tapi entropi lah yang memberi arah. Entropi itulah panah waktu, the law of time. Oke, hukum fisika emang nggak ngelarang waktu untuk berjalan mundur, tapi apa itu berarti kita bisa benar-benar kembali ke masa lalu? Inilah saatnya kita masuk ke ranah yang lebih dalam. Relativitas umumnya Einstein. Teori ini bilang bahwa gravitasi adalah lengkungan ruang dan waktu. Dan dalam lengkungan ekstrim, seperti di dekat lubang hitam, waktu bisa berjalan sangat lambat, bahkan hampir berhenti. Tapi, ada satu solusi dari persamaan Einstein yang bikin banyak ilmuwan gelisah. Closed time-like curves, atau jalur waktu tertutup. Dalam model ini, waktu bisa berputar, secara teori ya, dan membuat seseorang kembali ke masa lalu. Ya, memang terdengar kayak fiksi ilmiah kan? Tapi ini hasil matematis dari teori yang paling sukses di fisika modern. Tapi, tunggu dulu. Semua ide ini butuh energi negatif dalam jumlah luar biasa. Sesuatu yang sejauh ini belum bisa diwujudkan. Dan mungkin memang tidak bisa. Karena kalau kita bisa kembali ke masa lalu, gimana dengan paradoks kakek? Coba gini, kalau kamu bunuh kakekmu sebelum ayahmu lahir, gimana mungkin kamu ada untuk kembali ke masa lalu? Ya kan? Disinilah banyak fisikawan percaya, alam semesta mungkin melarang perjalanan waktu ke masa lalu, demi menjaga konsistensi sebab akibat. Tapi, kenapa fisika kuantum bilang lain? Kalau relativitas umum bicara soal semesta besar, fisika kuantum bicara soal semesta kecil. Kayak partikel, atom, dan segala yang tak terlihat oleh mata. Dan di dunia kuantum, waktu itu aneh. Serius, dalam banyak eksperimen, partikel kuantum bisa berperilaku seolah-olah tahu masa depan. Contohnya, eksperimen double slit. Partikel seolah memilih jalur tergantung pada pengamatan yang terjadi kemudian. Kebayang nggak? Efek terjadi sebelum sebab. Ini kayak masa depan mempengaruhi masa lalu. Nah, di sisi lain, persamaan Schrödinger, dasar dari mekanika kuantum, juga simetris terhadap waktu.
Artinya, kalau kamu putar waktu ke belakang, persamaannya tetap masuk akal. Jadi secara matematis, fisika kuantum nggak melarang waktu berjalan mundur. Tapi kenapa kenyataannya kita tetap hidup dalam waktu satu arah? Salah satu penjelasan datang dari entropi. Dalam skala kuantum, proses-proses bisa mundur. Tapi kalau sudah melibatkan banyak partikel, semuanya tunduk pada hukum termodinamika. Entropi, kekacauan, terus meningkat. Jadi bisa dibilang, alam secara statistik memaksa waktu untuk terus maju. Tapi itu bukan larangan mutlak. Fisikawan seperti Sean Carroll percaya bahwa waktu mungkin bukan bagian fundamental dari alam semesta. Waktu bisa jadi cuma ilusi makroskopik, sebuah produk dari persepsi kita terhadap perubahan. Dan kalau benar begitu, maka pertanyaan selanjutnya adalah, oke, mari kita tarik benang merahnya. Secara persamaan matematika, baik di relativitas maupun fisika kuantum, waktu bisa mundur. Tidak ada hukum alam yang benar-benar melarangnya, tapi yang bikin kita merasa waktu hanya maju adalah entropi. Semesta selalu bergerak dari keteraturan ke kekacauan. Dan karena itu, kita hanya mengalami satu arah waktu. Bayangkan kamu menjatuhkan gelas, pecahannya tersebar kemana-mana. Tapi kamu nggak pernah lihat gelas pecah itu menyatukan diri kembali, kan? Kenapa? Ya, karena peluangnya hampir nol. Bukan mustahil, tapi secara statistik mustahil terjadi. Jadi, waktu mundur itu mungkin secara teori, tapi nyaris mustahil secara praktis. Kecuali kita bisa menemukan cara mengontrol entropi atau membangun teknologi yang mampu mengisolasi kondisi termodinamika. Hal yang sampai hari ini masih berada di ranah fiksi ilmiah. Mungkin pertanyaan apakah waktu bisa mundur bukan tentang mesin waktu atau kembali ke masa lalu, melainkan soal bagaimana kita memahami kenyataan. Karena pada akhirnya, bisa jadi waktu itu bukan sesuatu yang kita lewati, melainkan sesuatu yang kita ciptakan. Dan kalau begitu, apakah kamu yang sedang menonton ini benar-benar berada di masa sekarang, atau hanya sedang mengingat masa depan?